macam pengukuran. 1. Skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Yang ketiga, skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kamu tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bila datanya tidak ada, maka penelitian pun tidak akan bisa dilakukan. Instrumen penelitian. 1. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kamu tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bila datanya tidak ada, maka penelitian pun tidak akan bisa dilakukan. 2. Jenis-jenis instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara struktur dan tidak wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, penelitian mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Observasi. Jenis instrumen selanjutnya adalah observasi. Metode ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Diskusi kelompok terfokus. Instrumen penelitian dalam bentuk diskusi ini pun bisa digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Eksperimen atau percobaan. Metode ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Cara menyusun instrumen. Yang pertama, pahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Tujuan, masalah, dan variabel penelitian merupakan hal utama dalam penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian, kalian harus lebih dulu memahami dengan betul apa tujuan penelitian kalian, masalah apa yang ingin kalian teliti, serta variabel apa saja yang harus diteliti. Pahami sumber data atau responden. Memahami sumber data, baik dalam hal jumlah maupun keragamannya, merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. 3. Tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum nantinya instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden, kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. 4. Pemilihan instrumen dalam penelitian. Pastikan kalian memilih instrumen yang mudah dan praktis digunakan, tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan, mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Oke, yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas dalam penelitian yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur variabel yang diukur. Pada validitas ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada validitas faktor dan ada validitas item.
Validitas faktor yaitu diukur apabila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Lalu, validitas item yaitu ditujukan adanya korelasi atau dukungan terhadap item. Perhitungan dilakukan dengan cara mengolerasikan antara skor item dengan skor total item. Lalu selanjutnya terdapat dua macam validasi yang perlu kita ketahui sebelum melakukan uji validitas itu sendiri, yaitu yang pertama ada validitas eksternal dan validitas internal.